Jadi kalau crawlingnya, ngambilnya itu adalah data internal UGM. Ya. Jadi kalau data internal UGM yang paling tepat ya Lisa sebenarnya. Anda mau mengatakan itu? Iya. Oleh karena itu seharusnya jangan di shutdown. Harusnya kalau kenapa ketawa Bang? Ngerti nggak? Sampai sekarang di shutdown. Kenapa di shutdown? Harusnya UGM sebagai lembaga universitas universal menjelaskan kenapa output seperti itu dikeluarkan oleh sistem atau sistem intelijen yang di-train, dilatih dengan data mereka sendiri. Ayo cerdaskan publik, jangan di shutdown, jangan dibungkam. Malah mungkin nanti Lisa jadi tersangka juga. Saya tambahin dikit, Oke. Jadi gini ya. Ini dia pakar forensik dokumen, nanti saya minta ke Bung Hendro. Nanti saya tambahin. Jadi teman-teman semua, sebenarnya ini sangat ironis. Ya, tanggal 25 Juni 2025 kemarin, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emlia, itu meresmikan unit atau terminal, bentuknya seperti komputer gitu, ada gambarnya, bernama LISA, Lean ya Intelligent Service Assistant. Asisten yang bekerja intelijen setelah AI, ya setelah artificial intelligence, bisa menjawab semua pertanyaan tentang UGM. Dan itu inputnya benar tadi yang disampaikan oleh Dr. Rizwan ya, bahwa apa? Semua data pendidikan dimasukkan ke dalam itu. Semua data akademik dimasukkan ke dalam situ. Kalau saja dia robot, maka dia nggak bisa nyari kemana-mana. Tapi karena ini AI, ya artificial intelligence, atau dia punya akal imitasi, dia bisa juga mencari, mengcrawling yang tadi disampaikan ke data yang ada sumber. Jadi ini jujur mesin ini. Ya, karena mesin nggak mungkin bohong, kalau orang bisa suruh bohong. Mesin ini nggak bohong. Dan menariknya, awal Desember yang lalu ya, mungkin bisa ditunjukkan beberapa peristiwa atau pemberitaan yang ada. Lisa itu ditanya oleh orang yang kemudian dari Lisa itu dipasang dengan megahnya di gedung namanya GIK, ya, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas. Itu adalah gelanggang dulu gelanggang mahasiswa. Boleh tunjukkan Mas Roy? Ya, nah silakan kalau bisa ditunjukkan. Jadi artinya Lisa itu kebanggaan UGM. Nah ini. Jadi disebut diperbaiki. Usai sebut Jokowi bukan alumni UGM. Jadi ada orang umum ini. Kalau saya dan Dr. Rizwan pasti dicurigai, gitu. Enggak, ini orang umum nggak punya salah apa-apa. Tanya, apakah Joko Widodo adalah lulusan UGM? Lisa menjawab, Joko Widodo bukan lulusan UGM. Oke. Ini mesin. Jujur ini dalam tanda kutip ya, gitu. Celakanya apa? Betul tadi kata Bang Aiman. Jangan-jangan Lisa ini jadi tersangka ke-9. Karena sekarang sudah di shutdown tadi. Ya, sudah nggak boleh ngomong dan diinput dengan data-data yang nah ini bahaya. Next coba. Okay. Ini bahaya. Next. Kenapa saya bilang bahaya? Begini. Dalam Undang-Undang ITE pasal 32 dan 35 yang sekali lagi ya Mas Petrus, saya yang membuat juga Undang-Undang ITE. Ya, itu jelas kalau ada pembuat Lisa bisa jadi tersangka. Kenapa saya bilang tersangka? Dia sudah dalam pasal 35, Mas Aiman. Dia justru sekarang merekayasa jawaban Lisa. Artinya yang tadinya benar direkayasa. Benar seolah-olah tidak benar. Itu pelanggaran pasal 35. Jelas betul. Sesuatu yang tidak orisinal dibuat seolah-olah orisinal. Ini malah bahaya banget. Harusnya UGM itu kampus yang saya cintai, kampus saya, kampusnya Dr. Rizwan, kampusnya Dr. Tifa, itu membiarkan karena ini jawaban jujur dari Lisa. Kenapa Lisa? Ini bukan nama belakangnya Mariana loh ya, lain lagi nih. Ya, ini sudah pakai jaket alma mater, sudah pakai logo UGM. Ya dia jawabannya jujur. Saya sedih sekali. Kenapa UGM sekarang malah menyuruh Lisa berkata bohong? Itu masalahnya. Atau siapapun dia. Kalau ada orang yang nanti memprogram ulang, ya Dr. Rizwan, memprogram ulang Lisa ini, memasukkan kata-kata yang salah, itu rusak nanti. Kenapa? Karena misalnya dia berpikir, lazimkah IPK 2,5 lebih sedikit bisa selesai 5 tahun? Dengan adanya predeterminasi sarjana muda. Kalau kemudian dikatakan iya, berarti banyak banget nanti. Semua yang lulusan-lulusan yang 6 tahun, 7 tahun itu tiba-tiba dicek 5 tahun sudah lulus. Gara-gara seseorang yang sebenarnya tidak benar dimasukkan jadi salah semuanya. Parameternya sisa. Ini mirip-mirip Sirekap, sistem informasi rekapitulasi. Dimasukkan script yang namanya JSON script, kemudian semua salah. Jadi sekali lagi di saat ini saya mengatakan sedih banget ya. UGM itu tadinya mau
punya kebanggaan di Dies Natalis besok 19 Desember. Bubar nih gara-gara Lisa ini. Karena Lisa malah berkata jujur. Jadi orang yang jujur malah ditersangkakan. Itu Mas Aiman. Tambahan dikit Bang. Ya, oke. Sebenarnya statement yang berdiri sendiri dari Profesor Ova Emilia itu justru dibantah oleh Polda Metro Jaya sendiri pada saat sidang KIP 17 November 2025 yang lalu. Ya, barang bukti yang disita adalah transkrip nilai sarjana muda dan transkrip nilai sarjana muda untuk yudisium sarjana muda. Jadi makanya saya bilang statement berdiri sendiri yang tidak ditopang oleh ahli, oleh sekelompok peneliti di UGM yang sebenarnya banyak sekali, bertentangan justru dengan barang bukti yang ada di Polda Metro Jaya. Sarjana muda, transkrip nilai sarjana muda, yudisium pun sarjana muda. Jadi yang benar itu Ya Lisa. Lisa, mungkin maksudnya dia bukan alumni UGM, S1 UGM maksudnya dia. Mungkin yang lain-lain, sarjana muda atau yang lain gitu. Oke. Jadi di dalam Lisa itu, dia kan based on data. Ditarik data itu di mining, ya, di mining berdasarkan database di dalam server mereka. Ini nggak mungkin bohong. Baru ditarik kesimpulan generatif. Dan oleh ChatGPT misalnya, kalau kita bandingkan dengan ChatGPT, untuk urusan internal UGM, Lisa harusnya lebih advance. Jauh lebih Jauh. advance meskipun jawabannya lebih pendek. Paling 1 paragraf saja Ya. karena memang parameternya cuma Tapi 2 sumber miliar datanya, sampai 3 miliar. walaupun cuma 3 Valid. miliar tadi, kalau ChatGPT kan 1 triliun ya, itu lebih Jawabannya valid. tentu lebih spesifik, jauh lebih Oke. spesifik daripada ChatGPT. Bukan karena parameternya yang banyak, kalau ChatGPT kan 1 triliun parameter. Tetapi karena dia Data luar spesifik semua. dilatih dengan dataset internal UGM. Oke. Dan lucunya, Anda bisa pastikan bahwa itu data set internal UGM. ya. Yes. Dan Dari- lucunya gini Mas Aiman, jawaban dari Humas UGM ini sungguh konyol. Dikatakan, kenapa kemudian sekarang dihentikan atau di shutdown? Kami sedang melatih Lisa. Lisa ini emangnya binatang gitu bisa dilihat. Dilatih. Ini mesin canggih. Nggak usah dilatih, tinggal dimasukkan dalam sepersekian detik dia udah langsung merecord. Tapi dari mana datanya itu adalah data setnya internal UGM? Udah dikatakan pada launching, pada soft launching tanggal Oke. 25 Juni yang lalu, Lisa ini dibuat oleh unit tersendiri di UGM dan kemudian bekerja sama dengan Oke. PT Botika. Jadi misalnya bukan hanya skripsi, ada skripsi, lembar pengesahan, Ya. SKS, mungkin KRS, kartu Itu rencana studi, masuk. semua. Masuk. Itu masuk semua. Dan anehnya gini juga, ini sekaligus kritikan saya terhadap UGM. Ini kan mesin milik lembaga publik, ya Bang Desmond. Tidak ada satupun keterangan. Kapasitasnya berapa, pembuatnya siapa, yang bertanggung jawab siapa. Ini kan uang rakyat untuk membuat Lisa ini gitu loh. Kalau Lisa kemudian nanti direkayasa, kemudian berbuat jawabannya salah. Wah ini harus dilaporkan nih orang yang merekayasa dan membuat salah dan menyuruh mesin itu, orang saja disuruh berbuat salah, apalagi mesin dibuat salah. Konyol Oke. ini, benar-benar. Nanti kita dengarkan Bung Hendro, selepas jeda kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.